Halo, salam sejahtera bagi kita semua, secara khusus untuk umat GKI Perumahan Citra 1. Jumpa lagi dalam acara podcast gereja kita, GKI Perumahan Citra 1, yang pada saat ini adalah bertema tentang keluarga. Karena ini podcast di dalam bulan keluarga. Pada saat ini kita akan melakukan yang namanya Family Talk and Share, ya. Bersama dengan saya ada narasumber keluarga nih gitu ya, yang sudah hadir juga bersama-sama dengan kita, yaitu keluarga Bapak Andi Waskita. Ada Pak Andi. Ya, halo. Ada Ibu Ruri. Halo. Ada Aiko. Hai. Ada Rian juga begitu ya. Wah, ini Rian sekarang udah kuliah ya? Betul sekali. Oh, kuliah di mana? Ukrida, Pak. Nah begitu, ya kan, harus kuliah di tempat GKI. Nanti Iya, juga Aiko sekolah penabur gitu ya, kuliah di Ukrida gitu. Kalau bisa kan begitu ya. Amin. Namanya juga kita keluarga GKI kan begitu, ya kan? Nah oke, tanpa berpanjang lebar lagi dan untuk menghemat waktu, kita akan mulai acara Family Talk and Share ini bersama dengan keluarga di tempat ini begitu ya, untuk meramaikan bulan keluarga kita ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan nanti saya sampaikan kepada mereka untuk menjadi berkat juga bagi kita belajar dari hal-hal keseharian yang keluarga lakukan begitu ya. Oke, apa kabar Pak Andi ya? Baik, puji Tuhan. Bu Ruri Sehat ya. Aiko sama Rian sehat ya? Sehat, Pak. Ya, kalau begitu bisa jawab nih ya pertanyaannya Puji Tuhan. yang nanti akan kita berikan. Oke, yang pertama nih ya, bicara soal keluarga ya. Sekarang kan ada banyak hal yang terjadi ya, secara khusus kalau kayak saya nih, gen Y gitu ya, katanya disebut sebagai masa peralihan dari yang zaman dulu ke zaman yang sekarang begitu ya, karena merasakan dua generasi ini begitu ya. Nah, tentunya kan di dalam masa lalu dan juga di dalam masa sekarang ada perbedaannya. Mungkin secara spesifik Pak Andi dan Bu Ruri sempat merasakan begitu ya, bagaimana hal terjadi begitu ya. Kalau Rian sama Aiko mungkin belum begitu merasakan, tapi kan kita nih sebagai orang yang sudah lebih tua, apalagi sebagai orang tua, pasti pernah melalui hal-hal yang dulu dengan yang sekarang nih. Nah, kira-kira perbedaan apa sih yang paling mencolok di tengah-tengah keluarga jika kita membicarakan posisi masa lalu dengan yang sekarang? Kira-kira bedanya tuh di mana tuh? Gimana tuh Pak Andi? Ya. Kalau masa lalu itu tidak seperti masa sekarang, bedanya jauh. Masa lalu ketika kita makan, itu biasanya makan bersama dengan keluarga. Kemudian ketika kita ingin bermain sama teman-teman, itu kita udah tahu jam sekian mereka main di mana, pulang udah tahu jam sekian. Jadi nggak usah cuma ngomong janjian aja. Kalau masa sekarang udah beda lagi, masanya mereka main bisa di lain tempat begitu ya, nggak harus di satu tempat. Kalau dulu nggak sering kebersamaan lah masa lalu. Oke, jadi ada kedisiplinan, ada kebersamaan yang dirasakan ya di masa lalu. Kalau Bu Ruri gimana Bu Ruri? Ya, kalau saya lebih merasakan misalkan nih di dalam keluarga ya, dulu orang tua dua-duanya kebetulan kerja semua, tetapi jam kerjanya dari jam 7 pagi, nanti jam 4, jam 5 sudah pada pulang ke rumah gitu. Jadi sore itu udah ngumpul gitu kan. Dan kemudian Sabtu Minggu pun juga relatif bareng-bareng gitu. Kalau sekarang kan enggak nih, bekerja berangkat dari pagi jam 6, jam 7 jalan, pulang sampai di rumah bisa jam 8, jam 9 malam. Macet juga ya. Macet juga, dan itu Senin sampai Jumat. Terkadang Sabtu Minggu pun masih ada kegiatan gitu. Jadi waktu untuk berkumpul sama keluarga itu relatif menjadi lebih sedikit gitu, perbandingannya dengan yang dulu dengan sekarang. Seperti itu yang lebih saya rasakan gitu loh Pak. Iya. Oke. Kalau Rian sendiri sebagai anak yang zaman sekarang nih, ngerasainnya enak apa enggak nih hidup di zaman sekarang? Paling beda dari waktunya aja sih Pak. Kalau dulu kan masih sempat ngerasain main tanpa gadget kan, jadi main layangan, main bola, jadi masih bisa ngerasain kebersamaan. Tapi semakin kesini kan teknologi semakin canggih, jadi pada sibuk sama HP sendiri jadinya gitu. Nah, jadi itu yang akhirnya membuat kamu jarang ngobrol sama Bu Ruri sama Pak Andi. Ya ngobrol aja Pak. Ngobrol aja gitu ya, walaupun ada gadget begitu ya. Iya. Kamu ngobrol aja begitu ya. Iya Pak. Oh, ini bagus sekali kamu ya, masih mau menjalin komunikasi. Kalau Aiko bagaimana? Kalau aku tuh, kalau masa lalu ya, waktu itu tuh kayak
Aku kan sering ke rumah saudara. Nah itu dulu sering banget sampai berapa kali ya? Nah itu tuh kayak seru banget menurut aku. Habis itu pas kayak Natal tuh kita bakar-bakaran bersama. Nah Bakar kalau apa? bakar Bakar rumah. ayam, jagung Oh, bakar gitu. ayam. Kebersamaannya mereka. Kebersamaan Iya. gitu. Habis itu kalau sekarang tuh kayak mama kan udah jadi majelis nih. Nah, Jadi udah kayak ya nggak, itulah waktunya nggak cukup. Jadi Jadi kamu Kadang-kadang marah aja. dulu, mama jadi nggak penentu. marah juga. Jadi apa? Ya ada kebiasaan di rumah ya, jadi udah. Ya udah, Ya udah, kamu terima tapi dengan senang Iya. hati. Mendukung nggak mama jadi penatua? dukung. Bagus. Ya, Oke. Jadi seperti itu ya. Ada hal-hal yang berbeda secara spesifik. Tadi ada kata kebersamaan, ya. Memang zaman dulu kebersamaannya mungkin terasa lebih kental, lebih terasa guyup begitu ya, daripada zaman sekarang yang apa-apa pakai HP, akhirnya jadi individualis begitu ya, bergantung sama HP begitu ya. Oke. Bagus jawabannya, terima kasih. Lalu yang kedua nih, kan tadi kita bicara soal yang tadi itu tantangannya kan melalui media sosial, melalui gadget dan segala macam. Nah kira-kira nih tantangan yang harus dihadapi oleh keluarga pada masa sekarang terkait nilai-nilai Kristiani itu yang seperti apa tuh kira-kira yang secara spesifik dialami oleh keluarga Pak Andi Bururi gitu. Kira-kira seperti apa? karena gadget sekarang itu kan pengetahuannya tanpa batas. Jadi kita ingin tahu sesuatu lebih gampang daripada zaman dulu. Zaman dulu misalkan kita belajar mesti melalui buku. Zaman sekarang belajar dari gadget, klik udah keluar semua. Nah, klik udah keluar semua. Kemudian tantangannya dengan teman-teman yang dulu itu kita lebih gampang juga mencari mereka dengan gadget. Ya, tantangannya itu istilahnya kalau kita mau mengikuti hawa nafsu kita pengen nih misal kita deket dulu sama temen yang lama dulu gitu waktu sekolah gitu, pengen penasaran lagi gitu lah ya, kita bisa dari gadget. Nah itu pengaruh sangat yang kurang baik secara emosional ya sebagai anak Tuhan begitu. Oke. Kemudian materialisme juga melalui gadget. Sekarang kalau mau belanja kan paling gampang, tinggal jempol aja tuh. Jempol itu aja. materialis. Itu udah membuat kita semakin konsumeris lah ya. Ya itu. Oke. Itu materialisme. Yeah. Terus kemudian hubungan kepada teman yang dulu misalkan tidak tersalurkan dulu, misalkan masih penasaran, sekarang keluar penasaran bisa melalui gadget sekarang. Itu pengaruh-pengaruh yang kurang tepat. Oke. Jadi ada pengaruh-pengaruh di zaman sekarang yang akhirnya berbenturan dengan nilai-nilai Kristiani begitu ya. Konsumerisme, materialisme, perzinahan kayak gitu ya. Hal-hal yang berbau pornografi ya. Itu membuat kita pada akhirnya bisa jauh gitu ya. Tetapi di satu sisi juga kan ada hal-hal yang positif ya, yang bisa kita dapatkan begitu ya. Kalau kita susah mencari teman yang dulu yang lama, teman-teman SD kita reuni, kita bisa ketemu begitu ya. Ada anak yang hilang bisa ketemu gara-gara media sosial gitu ya. Ada anak-anak yang ingin tahu apa makna ini, kata ini, dia bisa cari langsung, bisa tahu begitu ya. Tapi jangan sampai memang itu menjadi sebuah hal yang sifatnya menjadi bergantung penuh gitu ya. Nah seperti itu. Oke, kalau menurut Bu Ruri kayak gimana? Mungkin memang banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan ya dari kemudahan-kemudahan itu. Mungkin ada hal-hal yang negatif, ada hal-hal juga yang positif gitu. Seperti yang kalau yang tadi Pak Andi udah ceritakan, banyak hal-hal yang mungkin yang kurang baik gitu ya. Tetapi saya merasakan juga ada hal-hal positifnya nih. Misalnya sekarang kayak ini contohnya nih Aiko nih Pak ya. Dia kan seneng banget dengerin musik dan menyanyi gitu ya. Jadi kami sebagai orang tua kadang-kadang nggak tahu ini belajar dari mana sih kok tiba-tiba bisa nyanyi ini nyanyi itu gitu kan, bisa nari ini nari itu gitu. Nah ya itu salah satu yang hal positif yang bisa diambil. Tetapi memang itu semua harus sebagai orang tua pengawasan juga tetap perlu gitu kan Pak. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, kalau kita tahu hal-hal yang maksudnya kadang-kala mungkin kan main game juga nih Pak. Nah itu yang harus diingetin juga nih, kalau main game yang harus dengan yang kenal, nggak boleh dengan orang yang kita nggak kenal. Dan
nggak boleh nih sebutin alamat, nomor handphone, nama orang tua, hal-hal seperti itu. Nah, peran sebagai orang tua untuk pengawasan itu juga tetap harus ada gitu sih Pak. Iya, baik ya. Karena ada hal-hal yang terjadi sifatnya kejahatan begitu ya, dipakai oleh mereka alat-alat teknologinya begitu, sehingga bisa merugikan bagi setiap kita begitu. Oke. Jadi kira-kira nih ya, sebagai keluarga Kristen nih, kira-kira gimana tuh kita bisa mengantisipasi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai Kristiani gitu ya. Filter kita tuh sebagai keluarga Kristen tuh harus bagaimana begitu. Kira-kira bagaimana tuh, Pak Andi? Nilai-nilai kehidupan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nilai kita, value kita adalah Tuhan Yesus sebagai role model istilahnya. Zaman sekarang kita harus mengikut ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Kira-kira yang kita lakukan ini sesuai nggak dengan ajaran Tuhan begitu. Seperti dalam buah-buah roh ya. Buah-buah roh Aiko apa tuh lagunya, kasih, sukacita dan sejahtera. Nah itulah nilai-nilai kehidupan Kristen. Buah roh ya. Ya, buah roh itu nilai-nilai kehidupan. Kalau itu kita lakukan, ya pasti keluarga kita akan aman-aman saja. Aman-aman ya. Memperlakukan buah roh ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan Roh Kudus. Ya, itu aja. Bu Ruri gimana? Saya itu. Ya. Ya, sebagai umat Kristiani kita harus kembali nih ke Alkitab, karena kan semua panduan kita ada di situ ya Pak ya. Dan bersyukur sekali kami berkeluarga semua di sini adalah berjemaat di GKI Citra 1 karena fasilitas yang diberikan untuk pertumbuhan iman itu saya merasakan sangat bagus Pak. Gitu. Jadi semua kami di sini ikut pelayanan, Aiko, Rian, itu sebagai satu hal yang saya sangat bersyukur sih Pak. Jadi di dalam kehidupan yang sekarang sudah dunianya seperti ini, kalau kita semuanya ikut serta nih di pelayanan, ikut ibadah. Jadi panduan-panduan itu ada buat kita gitu. Jadi dalam tingkah laku sehari-hari pun juga pasti berpengaruh banget gitu. Dan saya rasakan sekali nih Pak, sebagai orang tua kan terus terang nih Pak ya, jarang di rumah gitu ya. Tetapi bisa anak-anak mengucapkan terima kasih, mengucapkan maaf. Buat saya itu hal yang secara langsung kan kita mungkin nggak ngajarin langsung gitu ya Pak, tapi mungkin melihat gitu ya dengan apa yang kita lakukan, apa yang di gereja ajarkan gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu sih Pak. Jadi pasti harus kembali ke Alkitab dan juga ya bagaimana kita secara keseharian ya ikut serta di dalam kegiatan yang ada di gereja, karena itu penting banget sih Pak. Iya, jadi kembali kepada iman kita, kepada firman Tuhan, kepada sikap kita yang mau melayani dan kita mau bersekutu bersama begitu ya di dalam sebuah komunitas spiritual, yaitu gereja kita sendiri. Oke, sangat good. Nah ini nih sekarang nih pelaku media sosial zaman sekarang nih, kan kalian berdua nih ya, tentunya kalian kan tahu nih ada hal-hal yang berbau negatif ya, dan banyak sekali ya di media sosial itu. Seperti apa menurut kalian untuk mencegah hal-hal tersebut itu? Bagaimana tuh sebagai anak-anak muda begitu ya, untuk mencegah hal itu supaya tidak kita tonton, kita dengar gitu ya, kita tidak adiksi dan segala macam begitu ya. Kadang kan kita main gamenya aja lebih lama dari belajar, ya kan? Lebih lama dari belajar kadang main gamenya, ya kan? Atau kita open lihat-lihat YouTube aja kadang lebih lama daripada kita ngeliat Alkitab gitu ya, dengerin Alkitab. Ya Rian ya, senyum kau manis sekali malam ini ya kan. Seperti itu begitu ya. Nah menurut kalian kenapa sih orang tuh anak-anak zaman sekarang nih ya begitu seneng berada pada media sosialnya dan gamenya, gadgetnya itu, ketimbang bicara langsung, ngobrol sama orang tua begitu. Seperti apa tuh? Sebelum nanti saya nanya yang lain tuh, gimana caranya untuk mengantisipasi hal itu gitu. Gimana? Mungkin karena ketika di media sosial ada beberapa yang merasa mungkin menjadi dirinya sendiri atau mungkin jadi orang lain dan mereka nyaman dengan hal tersebut, Pak. Oke, jadi di media sosial bisa jadi dirinya sendiri. Iya, atau juga jadi orang lain yang dia nyaman dengan role tersebut. Dan maksudnya jadi orang lain, dia nyamar jadi orang lain begitu ya.
Kamu pernah begitu? Nah, saya tidak pernah. Oh, Aman, Pak. Kamu tidak pernah. Tapi kamu bisa ngomong seperti itu dari pengalaman siapa? Ya, teman-teman. Ada begitu ya? Ada. Gitu ya. Kenapa dia bisa jadi diri sendiri di media sosial dan bukan di dunia nyata bersama keluarganya? Mungkin karena biasanya kurang waktu sama merasa kurang dihargai mungkin di Oke. keluarganya. Jadi sebagai anak kurang diberikan kesempatan Untuk untuk berekspresi. mengekspresikan diri, kurang waktu bersama gitu ya, sehingga jalinan komunikasi relasi jadi renggang begitu ya, dan akhirnya mencari cara Jalan lain iya. dengan media sosial. media sosial, game dan segala macam begitu ya. Nah, kalau menurut Ian sendiri untuk hal itu bagus apa enggak? Buat saya sendiri ya, kalau udah terlalu terjerumus dan makin parah, sebenarnya enggak jawabannya. Oke. Lalu apa tuh kiat-kiat kamu untuk supaya kita nggak terjerumus terlalu jauh? Dibagi Pak, biar seimbang. Jadi ada kehidupan di medsos, ada kehidupan di real life kita. Jadi yang di real life ya nggak harus dibagiin di medsos, yang di medsos nggak harus dikasih tahu ke real life gitu. Jadi ya work life balance saja kalau kata orang sekarang. Work life balance Iya, gitu Pak. ya. Jadi kalau misalkan nih ada rumor di media sosial ya, rame-rame lah gitu ya, lagi viral gitu. Kamu nggak omongin ke keluarga untuk menjadi bahan perbincangan kamu ketika di real life itu komunikasi. Kalau nggak penting ya nggak usah Pak. Kalau nggak penting nggak usah. Iya, Jadi nggak yang usah. penting biasanya yang sering diomongin apa? Yang sering diomongin makanan. Ini udah ketahuan ya Bapak Ibu ya. Makanan. Oke. Jadi yang penting itu makanan begitu ya. Iya, makanan. Itu baru kamu diskusikan begitu ya, udang goreng, pizza, Enak itu. hamburger. Boleh pesan dulu? Jangan. Oke. Kalau Aiko sendiri bagaimana? Kan kamu tahu tuh dangernya gadget itu dalam dunianya seperti itu di masa sekarang buat kamu gitu. Gimana cara antisipasi kamu untuk supaya tidak terjerumus kata kakakmu tadi? Caranya gimana? Gimana ya? Bertanya, Bertanyakah atau diskusi sama yang lebih tahu Tanya gitu? sama yang lebih tahu sih. Tanya yang lebih tahu gitu ya. Nah, kalau kamu ngelihat nih ada hal-hal yang nggak bagus ya, atau denger ada hal-hal yang nggak bagus, itu kamu simpan sendiri atau kamu kasih tahu ke orang tua? Ya aku simpan sendiri, habis itu kadang-kadang aku kasih tahu sih. Kadang-kadang kamu kasih tahu begitu ya. Ya, oke. Kenapa ada yang kamu simpan sendiri? Ya karena menurutku itu penting aja gitu. Karena itu penting buat dirimu sendiri. Tapi kadang-kadang aku lupain. Kadang-kadang kamu lupain. Iya. Contohnya misalkan ada orang ngebully, terus kamu keep kamu sendiri gitu. Kamu ngelihat ada kenyataan begitu ya. Terus kamu keep untuk dirimu sendiri gitu. Nah, habis itu aku lupain lagi. Habis itu kamu lupain. Iya karena Kamu sekarang udah benar-benar lupa sama hal itu. nggak tahu sih. Masih dalam proses untuk melupakan gitu ya. Iya. Iya, kalau memaafkan orang harus melupakan juga kesalahan orang itu. Iya. Gitu ya. Nah, sekarang nih untuk berdua, gimana caranya supaya hal-hal yang negatif itu bisa kita antisipasi? Artinya yang tadi yang udah pertanyaan Aiko kan bilang dia melupakan. Kalau menurut kamu apa? Gimana caranya? Yang tadi yang saya bilang. Work life balance. Iya. Hanya itu aja. Ya tentunya berdoa Pak. Tentunya berdoa. Iya Pak. Berdoa begitu ya. Kamu pernah nggak nih ketika merasa ingin sendiri, selagi sendiri merasa itu kamu berdoa nggak sama Tuhan, Tuhan tolongin saya gitu? Pernah begitu ya? Berhasil ya? Berhasil. Kadang rasanya nggak langsung saat itu, rasanya tuh bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun gitu ya. Tapi work ya. Rasanya kerasa lah kayak itu kuasa Tuhan. Begitu ya? Ya, wah kamu rohani sekali. Apa ini Ukrida nih yang hasilnya bagus, makanya umat di Citra harus kuliah di Ukrida. Bagus ya. Oke. Baik ya. Jadi itu ya. Nah, tapi saya mau tambahin. Dalam kehidupan kita itu kan kita kedatangan banyak informasi ya. Dan di dalam informasi itu ada nilai-nilai yang bertebaran, ada nilai-nilai dari barat, ada nilai-nilai yang tentunya bertentangan dengan Alkitab, itu udah pasti ya. Nah, oleh karena itu kan kalau kita nggak punya pagernya, kita nggak punya filternya, maka kita bisa terbawa
Nah, maka dari itu yang mesti kita lakukan adalah menjadikan Yesus itu sebagai pusat nilai hidup kita. Nah, kalau dia pusat nilai hidupnya, berarti acuannya dia. Acuannya Yesus berarti, ya kan? Acuannya Tuhan Yesus. Jadi kalau apapun yang nanti datang kepada kita, kita akan bilang ini menurut firman Tuhan sesuai atau tidak. Kalau misalkan ini memang tidak sesuai, maka kita sebagai pengikut Kristus yang setia harus berani menolak. Kita harus berani menolak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu, gitu, demi keutuhan iman kita kepada Tuhan, tapi juga keutuhan keluarga kita. Karena kan orang tua ini fundamental nih, ya Pak Andi sama Bu Ruri. Cinta antara pasangan suami istri adalah kekuatan untuk melakukan perjalanan kehidupan bersama anak-anak. Itu ya. Jadi keluarga itu intinya adalah suami istri sebenarnya. Nah, jadi harus menjadi teladan dan seterusnya. Oke, baik. Itu ya. Nah, lalu bisa nggak sih kalau misalkan kita lihat nih ya di zaman dulu, kan kalau kita bicara zaman sekarang tuh hadapinnya seperti ini gitu. Tapi sebenarnya tantangan untuk iblis datang gitu ya kepada kita bukan hanya terjadi pada zaman sekarang, tapi zaman dulu juga ada. Sejak di zaman Alkitab juga ada. Nah, bisa nggak keluarga ini kasih contoh nih, keluarga di Alkitab mana yang bisa menerapkan nilai-nilai Tuhan dalam kehidupannya gitu ya? Kira-kira siapa nih, Pandi, gimana? Ya, keluarga Timotius yang neneknya siapa? Rian inget nggak? Siapa? Neneknya Lois. Neneknya Lois. Anaknya You siapa? Yunike. Aiko nggak hafal nih maksudnya. Nah, itu dari keluarga itu kita bisa melihat mereka survive dalam tantangan zaman itu ya. Ya, jadi selalu mengikut Tuhan, patuh pada Tuhan, taat pada Tuhan pada zamannya. Yang pada masa itu tentu banyak sekali godaan-godaan di sekelilingnya pada masa itu. Iya. Jadi imannya Timotius itu berasal dari mamanya dan dari neneknya. Jadi kuat. Iya, itu sangat kuat sehingga Timotius bisa menjadi pendeta muda. Begitu ya, pada kala itu begitu. Iya. Jadi ini menjadi satu hal yang penting juga bagi kita begitu ya, bahwa orang tua punya peranan penting dalam membimbing, membina iman anaknya. Ya, supaya bisa tough, bisa tetap setia sama firman Tuhan. Nah, kalau kita sebagai orang tua nggak setia sama firman Tuhan, ya gimana anak-anak kita? Begitu, kita berdiri di situ. Oke, kalau Bu Riri, selain dari Louis tadi, contohnya apa? Sebenarnya banyak ya, misalnya kayak Nabi Nuh, kemudian Yusuf, ada juga Nabi Musa, dan tentunya yang detail yang pasti harus kita contoh sebagai panutan ya Tuhan Yesus sendiri gitu kan. Bagaimana dulu keluarganya tahu ya perjalanannya ayah ibunya Yusuf dan Maria sampai dengan Tuhan Yesus, ya itu sih jadi panutan banget buat keluarga kita sih Pak. Jadi ya dengan itu ya kita berjalan bersama bagaimana supaya anak-anak juga taat dan setia melayani juga, ya itu sebagai panutan kami juga sih Pak. Iya. Jadi keluarga Yesus ya, dengan keluarga Yesus, Maria dan Yusuf ya. Bagaimana kedua orang tuanya sebelum punya Yesus saja mengalami pergumulan yang berat ya. Pergumulan yang luar biasa sampai pada akhirnya mereka punya Yesus dan sempat hilang juga di bait Allah begitu ya. Mereka gerasak gerusuk cari sampai ketemu juga tuh ya beberapa hari kemudian begitu. Nah, tapi di ayat itu ada satu hal yang baik, bahwa Yesus bertumbuh, makin dikasihi oleh Allah dan makin dikasihi oleh manusia. Nah, ini bukan karena Yesus itu Allah, tapi juga ada peran penting ya yang cukup terlibat di dalam dirinya adalah peran orang tua. Ya, dan dalam cerita itu ingat Yesus juga taat sama orang tuanya. Ketika orang tuanya mengajak dia pulang, Yesus ikut ya, sama mereka dan dididik di bawah asuhan mereka begitu ya. Jadi ada ketaatan yang ditunjukkan oleh Yesus kepada orang tuanya, menunjukkan bahwa Yesus itu anak yang baik ya, anak yang dididik dari kecil oleh kedua orang tuanya. Dan orang tuanya ketika Yesus hilang tidak main pukul gitu ya, tidak membentak dan segala macam, tetapi menegur dengan secara halus gitu ya, supaya anak ini juga mau bersama-sama dengan dia. Itu menjadi keluarga role model yang baik begitu ya. Baik. Kalau menurut Rian sama Aiko, setuju sama mama sama papa?
Setuju. Setuju. Soalnya yang pas Nabi Nuh itu dia tetap taat dengan perintahnya, walaupun masih belum tahu itu mau buat apa kapalnya, tapi dia tetap buat kapal itu. Dia tetap taat sama omongan Tuhan ya. Ya, good. Kalau buat Aiko, Setuju ya Iko ya. setuju sama yang mana? Yang tadi dibilang mama papa. Tadi yang dibilang sama mama papa. Iya. Aku sudah lupa gitu ya. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir nih, gitu ya. Biasanya ada pertanyaan terakhir, lalu juga ada pernyataan tertutup. Pertanyaan tertutup. Pertanyaan penutup. Penutup. Gitu. Kalau tertutup itu pakai sidang ya. Oke, baik. Jadi nih, seberapa jauhkah nih Tuhan turut campur di dalam keluarga kita? Seberapa jauh nih Tuhan itu turut campur dalam keluarganya Pak Andi Bu Ruri secara spesifik ya. Nah, gimana caranya Pak Andi sama Ibu Ruri itu bisa PK terhadap tuntunan Tuhan sehingga bisa survive hingga pada hari ini gitu. Kira-kira gimana tuh Pak Andi? Tentu kita meyakini bahwa kehidupan perjalanan keluarga kami itu adalah dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kita harus meyakini itu dulu, bahwa Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu menolong dan memimpin kehidupan kita. Itu. Jadi pasti kita ketika mengalami sesuatu pergumulan, kita akan meminta tolong pada Tuhan dan kita akan melihat dan merasakan sendiri campur tangan Tuhan. Nah, contoh secara real adalah ketika Rian mencari kuliah ya. Ketika dia mau mencari kuliah ya kita diam ini, dia pengen ke negeri ya udah kita ikutin kemana tes kemana kita ikutin. Ternyata Tuhan kasih jawaban lain gitu. Dan lucunya lagi hasil dari tes negeri juga kurang bisa diterima Rian sendiri gitu dengan nakalnya dia gitu. Ya saya sendiri juga kurang terima. Jadi ada hal-hal yang memang ada miss begitu ya. Jadi kemudian ya dia akhirnya ke Ukrida dan itu juga pasti campur tangan Tuhan. Kan mamanya kerja di dekat Ukrida. Nah, jadi Tuhan udah atur itu. Ya kamu itu kesana saja. Udah sekalian ikut mamanya ya kan? Sekalian jalan. Wah, jadi semakin dekat juga dengan mamanya secara emosional ya kan, sebagai orang tua dan anak, dan kita juga semakin gampang juga mengontrol. Dalam arti keseharian tuh kita bisa lihat anak ini kemana. Dan puji Tuhan juga dia ikut aktif di Ukrida, ikut paduan suara. Nah itu ya puji Tuhan. Nah, kita sendiri nggak nyuruh dia untuk aktif, tapi dia ikut kan mungkin papa mamanya paduan suara, aku paduan suara. Nah pas nih, betul. Saya suara 3, dia suara 4, bass, Aiko sopran, mamanya alto, pas, tinggal nyanyi yang bareng. Iya benar, vokal grup itu. Vokal grup, kan? Bingung nanti. Jadi di situ ada blessing ya Pak. Itu ada blessing, ada pertolongan dan penyertaan Tuhan yang terkadang keluarga nggak bisa duga. Betul, Pak. Tapi terjadi begitu ya. Saya ingat tuh firman Tuhan tuh, apa yang aku lakukan saat ini engkau tidak akan mengetahuinya sekarang, tapi engkau akan mengetahuinya kelak begitu. Yesus itu ngomong seperti itu gitu ya, setelah dia membasuh kaki para muridnya itu begitu. Nah, itu menjadi satu hal yang penting bagi kita. Itu iman. Kadang jalan Tuhan itu baru bisa kita rasakan ketika yang tadi Rian bilang juga, berminggu-minggu, berbulan-bulan baru akhirnya kita mengetahui bahwa ini menjadi sebuah kehendak Tuhan begitu ya untuk kehidupan kita. Jadi itu menurut saya hal yang baik. Kenapa? Karena akhirnya ada waktu spesial buat Rian sama mamanya. Kalau pulang gitu ya bisa ngobrol, bisa saling evaluate, ya bisa mengontrol juga seperti apa begitu kan. Sepanjang itu menjadi sebuah hal yang baik gitu. Saya pikir itu blessing dari Tuhan yang nggak pernah kita duga begitu ya. Dan tidak semua keluarga merasakan itu. Dan tidak semua keluarga bisa merasakan itu. Begitu. Ya memang benar seperti itu. Makanya kemarin waktu mamamu nanya mau kemana ya Rian sekolahnya, saya bilang Ukrida. Gitu. Dan itu juga bukan karena saya GKI lalu haruskan ke sana begitu ya. Tapi mungkin Tuhan juga bisa pakai orang-orang tertentu untuk mengarahkan ke arah sana begitu ya. Jadi yang penting kamu lakukan adalah belajar dengan sungguh-sungguh supaya nanti kamu dapat kerja cepat gitu ya. Oke. Kalau Bu Ruri bagaimana Bu?
sebenarnya saya mau cerita sama nih Pak. Ini udah nggak janjian loh ini Pak tadi. Iya, iya. Jadi saya merasakan banget ya, ini yang paling dekat yang terjadi gitu ya Pak ya, ketika dia mau ke negeri, ya saya dulu kan saya juga pengennya dulu begitu, saya juga coba. Jadi kami berikan kesempatan ke Rian ya, coba dulu. Memang ketika yang awal nggak berhasil kan, masih ada yang jalur mandiri ya Pak ya, itu juga nggak berhasil. Nah mulai dari situ tuh saya sudah berpikir harus kemana nih, harus cari swasta gitu kan. Pilihan saya waktu itu cuma 2, UKSW atau Ukrida gitu. Dan ya puji Tuhan kita PMJ ya Pak, Bapak kan nanya ke saya ya Pak, gimana Rian? Yang saya cerita ya dapat masukan tuh dari Bapak. Sebenarnya dari awal sebelum itu pun saya sebenarnya udah kasih ke Rian Pak dari awal, karena saya juga pengennya punya jaga-jaga gitu ya Pak, nggak keterima di swasta. Rian itu nggak mau Pak. Jadi ketika saya tanya, ini jurusannya nggak ada yang dia minat Pak gitu. Tapi ya puji Tuhan ketika saat itu saya bilang, udah Kak ke Ukrida, menurut Pak Naya yang bagus psikologi, saya bilang gitu. Puji Tuhan dia nurut Pak. Mantap sekali kamu. Mantap sekali. Dan di situ Pak, karena itu udah gelombang terakhir ya Pak ya, banyak sekali diberikan kemudahan. Salah satunya dapat tanda tangan Bapak sama Kak Linda Pak, kan harus ada surat itu Pak. Itu juga amazing. Itu udah hari terakhir loh Pak. Tiba-tiba di suratnya udah muncul, saya bilang ini bisa dapat ya gitu. Karena itu siang ya mungkin ya Pak ya. Iya, Siang jam itu 2 langsung terakhir dapet, dan kan? itu jam 2 dia terakhir Pak. Last minute-nya. Last minute itu ya. Kemudian Itu bagus. 2 hari sebelum ujian Pak, Rian tiba-tiba WA saya, dapat info dari kampus bahwa dia nggak perlu lewat ujian saringan masuk Pak. Jadi karena nilainya rapotnya bagus, bisa lewat jalur prestasi Pak. Nah itu yang pertama, jadi dia nggak perlu tes. Kemudian di samping itu dapat beberapa keringanan yang buat keluarga kami itu puji Tuhan banget gitu loh Pak. Ini sungguh meringankan gitu loh. Dan di situ saya merasa ya, ketika kita mengimani bahwa apa yang kita lakukan seturut sama kehendak Tuhan, maksudnya kita nggak ngeyel gitu ya, kalau orang Jawa bilang ya Pak, yang mengikuti prosesnya gitu ya Pak ya, dan percaya juga kepada Rian, memberikan kesempatan, ya semuanya pasti Tuhan sudah atur berikan yang terbaik gitu. Oke, jadi memang kita nggak pernah menduga apa yang Tuhan berikan kepada kita ya. Ya, yang pasti yang kita perlu tahu bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu pasti memperhatikan orang-orang atau keluarga yang betul-betul bersedia menaruh, berharap kepada Dia, begitu ya. Nah di situ iman kita sebagai keluarga ditantang ya untuk bisa ke arah sana. Oke, baik. Menurut Rian sendiri bagaimana tuh ketika menjalani proses tersebut? Bener kata papa sama mama sih, kayak nggak ngeduga aja, terus pas dijalanin kayak di pikiran langsung deng loh, emang bener kayaknya gini jalannya gitu, kayak semuanya saya rasa kayak udah langsung aja gampang gitu, nggak ada tantangan yang kayak gimana kayak di hati tuh rasanya ini ternyata kayaknya rencana Tuhan. Ada rasa itu. Oke. Kalau Aiko sendiri? Ketawa aja. Batuk Pak, Batuk. Oh. Kamu batuk. Tapi kamu happy nggak? Koko kakakmu masuk. Kamu happy ya? Ya, oke, sip ya. Aiko batuk, umat yang sekalian dicitra, nggak apa-apa ya. Namanya juga keluarga, di tengah-tengah keluarga pasti ada yang batuk, pasti ada yang sakit. Tapi kita kan mendukung dan saling merawat begitu ya. Oke, biarin dia dulu batuk. Ternyata sudah, Bapak Ibu, puji Tuhan begitu. Nah, sekarang penutup nih buat Bapak Ibu sekalian sama Aiko sama Rian nih. Ini kan sekarang kita bulan keluarga nih. 2024. Nah, tema kita kan ada Kristus. Ada yang ingat nggak tema bulan keluarga? Kristus inspirasi keluargaku, begitu ya kan? Ya. Jadi Kristus itulah yang menjadi inspirasi keluarga kita. Nah, apa nih buat keluarga kalimat penutupnya deh, gitu ya? Bisa Pak Andi, bisa Bu Ruri nih. Di bulan keluarga 2024 ini, dengan tema Kristus inspirasi keluargaku itu apa? Ya. Jadi Kristus inspirasi keluargaku. Di kita
kolaborasikan dengan falsafah Jawa, Pak. Ya, gimana jadinya? Wong urip iku urup. Wah, Ya, wong itu. urip iku urip iku kudu urup. Oh. Nah, urup artinya gini. Ketika kita hidup, kita harus bersinar. Itu sama dengan ajaran Tuhan Yesus. Wow, betul. Menjadi betul. terang. Wah, mantap Ya, itu, Pak. Itu Iya. menjadi terang. Menjadi terang. Jadi kolaborasi antara falsafah Jawa dan Alkitab. Wah. Ya, Jadi Kristus inspirasi keluargaku, Ya. yang berarti setiap keluarga harus hidup menjadi terang. Nah, Seperti Tuhan Yesus seperti ajarkan. Tuhan Yesus ajarkan yang Jadilah dia terang jadilah dunia. terang dunia. Ya, Oke. itu. Good, Pak. Bu Ruri Sepaham dengan sepaham ya. Iya, oke. Jadi apa tadi? Wong urip Wong kudu urip urup. kudu urup. Ya. Orang hidup mesti terang. Terang, ya. Ya, Menyala. karena apa? Karena terang dan garam dunia itu adalah identitas kita Ya. sebagai orang-orang Kristen, tapi juga sebagai keluarga Kristen, di mana kita harus menjadi berkat buat orang lain. Iya. Begitu ya. Iya. Nah, sekarang buat keluarga nih, ke kamera, selamat mengikuti bulan keluarga 2024 ini, Tuhan memberkati, begitu ya. Iya. 1, 2, 3. Selamat mengikuti bulan keluarga 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih buat kita semua. Tuhan Yesus Terima kasih, memberkati. terima kasih. Dah. Terima kasih.